Wanita ini mengangkangi sepiring nasi, lalu ia melakukan gerakan ritual, kemudian membaca mantra-mantra. Tidak hanya sampai di situ saja, wanita ini meneteskan air kencingnya di piring itu, lalu kemudian ia menambahkan lauk pauk di atas nasi itu, lalu memberikan kepada suaminya. Suaminya pun merasa senang atas pelayanan istrinya. Ia pun menyuapkan nasi itu kepada suaminya. Ternyata wanita itu baru saja melakukan ritual pelet yang membuat suaminya semakin jatuh cinta padanya. Dan setiap selesai melakukan ritual, selalu ada sesosok pocong yang muncul membantu ritualnya. Di sisi lain, pemuda ini sedang mengenang mendiam ibunya. Tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya. Ada sesosok pocong di belakangnya. Ayah pemuda itu sedang berbicara dengan pocong istrinya. Lalu pemuda itu pun datang mendekati ayahnya. Ia mengira ayahnya sedang berhalusinasi karena istri yang ia cintai baru saja meninggal. Ayahnya pun terus meyakinkan bahwa ia bertemu dengan ibunya. Lalu akhirnya pemuda ini pun mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Dan tampaklah hantu pocong berkeliaran. Sebuah kampung digegerkan dengan adanya pocong yang bergentayangan. Atas saran Bibi, Reza akan mengobati ayahnya yang selalu termenung semenjak kepergian ibunya. Mereka lalu memanggil abang tukang gali kubur yang juga bisa mengobati seseorang. Pria ini merasa ada yang tidak beres di rumah itu. Reza memperkenalkan dengan ayahnya dan menceritakan apa yang dialami oleh ayahnya. Lalu abang ini pun melakukan ruqyah, membacakan doa-doa. Ihdinas siratal mustaqim. Abang ini mengatakan bahwa ayahnya terkena guna-guna. Ia pun kemudian meminta air putih dan jeruk nipis. Kemudian membacakan doa di air itu, lalu menuangkannya di dalam gelas dan meminumkan ke ayah Reza. Seketika itu ayah Reza pun muntah. Abang itu pun lalu melanjutkan ritualnya, membersihkan tubuh ayah Reza dengan mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh ayah Reza. Abang itu juga mengatakan bahwa ibunya sendirilah yang mengguna-gunai ayahnya. Pemuda ini sedang memandikan ayahnya dengan air yang bercampur perasan jeruk nipis. Setelah itu, pemuda ini mengumpulkan jeruk itu ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya sambil membaca doa seperti yang diperintahkan oleh abang tukang gali kubur itu. Pada malam harinya, Reza mendengarkan suara berasal dari dapur. Ia lalu memeriksa dapurnya. Tampak beberapa makanan berserakan. Reza pun mengira itu adalah perbuatan kucing. Tetapi makanan itu berbau sangat busuk dan membuat Reza tidak tahan. Tanpa disadari, Reza melewati sesosok pocong yang terus memperhatikan gerak-geriknya. Suatu ketika, ayah Reza sedang bersedih. Ia menyesali semua perbuatan istrinya. Padahal tanpa dipelet pun ia sangat mencintai istrinya. Dan ternyata sosok pocong Maimun ada di balik cermin. Ia turut bersedih dan menyesali semua yang sudah dilakukan terhadap suaminya. Ketiga bapak-bapak ini baru pulang dari pengajian. Lalu mereka diganggu sesosok pocong Maimun. Mereka bertiga pun lari kocar-kacir. Sebuah kotak ditemukan di kamar Cik Mun. Saat diperiksa, kotak itu berisi boneka pocong. Ternyata dahulu Maimun menggunakan boneka itu sebagai jimat untuk mengamalkan ilmu peletnya. Sebelum melakukan ritual pelet, Maimun berkomunikasi dengan jin yang berada di dalam boneka pocong itu.
Setelah itu ia pun menggunakan minyak wangi ke seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Setelah itu Maimun merapikan kotak jimatnya dan kembali menyimpannya di bawah meja rias. Maimun bersiap untuk menggoda suaminya. Panjang. Keesokan harinya, Maimun dibawakan kue oleh suami tercintanya. Maimun pun lalu memakan kue itu dengan sangat lahap. Tapi tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Tubuhnya merasa sangat panas. Tapi kemudian ia memuntahkan semua kue yang sudah ia makan. Tubuh Maimun kemudian terjatuh ke lantai. Ia kesakitan sambil berteriak minta tolong. Usai memakan kue yang sangat lezat, Maimun tiba-tiba merasa kesakitan, lalu memuntahkan semua kue yang ia makan. Tubuh Maimun jatuh ke lantai. Suaminya kemudian datang dan menolong Maimun. Ternyata suaminya baru saja memberikan kue yang terbuat dari pisang emas. Maimun pun kemudian sangat marah. Ia lantas berlari ke arah cermin dan melihat wajahnya berubah. Maimun malu kepada suaminya. Ia pun lantas berlari ke dalam kamar mandi, lalu kemudian menguncinya di dalam kamar mandi. Ia kembali melihat cermin. Wajah Maimun kini berubah menjadi sangat buruk. Saat Maimun berteriak, tiba-tiba ada sesosok tangan hitam menyentuh pundaknya. Maimun pun menjadi tambah histeris, hingga akhirnya Maimun pun menghembuskan napas terakhir. Saat dimandikan, jenazah Maimun sangat mengerikan. Seluruh kulitnya berubah menjadi buruk. Tangannya pun sulit untuk diluruskan. Sementara itu wajahnya hancur dan tidak bisa dikenali.